Dalam hidup, kita seringkali berpikir bahwa sumber penderitaan datang dari luar diri kita, dari keadaan yang tidak sesuai harapan, dari pekerjaan yang menekan, atau dari pasangan yang seharusnya menjadi tempat kita pulang, tetapi justru menjadi racun yang merusak jiwa. Namun, para filsuf Stoik mengingatkan kita, penderitaan bukan hanya soal apa yang terjadi di luar, melainkan tentang bagaimana kita merespons di dalam. Banyak orang membiarkan dirinya dikendalikan oleh pasangan toksik, pasangan yang mengatur setiap langkah, merendahkan dengan kata-kata, atau membuat kita meragukan diri sendiri. Seolah-olah hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan kepanjangan dari kehendak orang lain. Padahal ketika kita menyerahkan kendali pada mereka, kita sedang kehilangan kebebasan yang paling berharga. Kebebasan untuk mengatur pikiran, sikap, dan arah hidup kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan hanya lahir ketika kita mampu membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengubah sifat orang lain, apalagi memaksa pasangan toksik untuk tiba-tiba menjadi baik. Tetapi kita selalu punya pilihan untuk berhenti tunduk pada kendali mereka dan mulai menata kembali kekuatan diri kita. Inilah ruang di mana kita belajar bersama, di arah mindset. Tempat di mana kita percaya bahwa arah pikiran akan menentukan kualitas hidup. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak diberikan oleh orang lain, tetapi dibangun oleh diri sendiri. Ingatlah slogan kami, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini kita akan membahas topik penting, berhenti membiarkan pasangan toksik mengendalikan hidup kamu. Pernahkah kamu merasa berada dalam sebuah hubungan yang secara perlahan mengikis jati diri kamu, tetapi sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata? Seolah-olah ada sesuatu yang tidak sehat, tapi kamu tidak yakin apa itu. Kamu merasa lelah, tetapi kamu juga takut kehilangan. Kamu merasa terikat, tapi pada saat yang sama ada rasa tercekik. Inilah tanda-tanda awal dari sebuah hubungan yang toksik, sebuah hubungan yang lebih banyak meracuni jiwa daripada menumbuhkan ketenangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita coba berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toksik? Kata ini sering digunakan, bahkan terlalu sering hingga terkadang kehilangan makna. Namun pada intinya, toksik berarti racun. Dalam hubungan, pasangan yang toksik adalah mereka yang membawa racun dalam kehidupan kita. Bukan racun dalam bentuk zat, melainkan racun dalam bentuk sikap, perilaku, dan ucapan yang mengikis harga diri serta merusak keseimbangan batin kita. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi ruang tumbuh. Dia memberi kita tempat untuk merasa aman, didengar, dan dihargai. Pasangan yang sehat akan menjadi cermin terbaik kita, bukan karena mereka selalu memuji, melainkan karena mereka mampu mengingatkan dengan kasih, mendukung dengan tulus, dan hadir tanpa menuntut kita menjadi orang lain. Sebaliknya, hubungan yang toksik justru menjadikan kita bayangan dari diri kita sendiri. Kita kehilangan cahaya karena terus dipadamkan. Kita kehilangan suara karena terus dibungkam. Kita kehilangan arah karena terus diarahkan sesuai kehendak orang lain. Salah satu ciri paling jelas dari pasangan toksik adalah manipulasi emosional. Mereka bisa membuat kamu merasa bersalah atas hal-hal kecil, bahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanmu. Ketika kamu marah, mereka akan membalik keadaan seolah-olah kamulah yang berlebihan. Ketika kamu kecewa, mereka akan menuduhmu terlalu sensitif. Perlahan, kamu mulai meragukan perasaanmu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa benar aku terlalu lebay? Apa benar aku yang salah? Inilah cara halus mereka mengendalikan pikiranmu, dengan membuatmu meragukan validitas emosimu sendiri. Selain manipulasi, pasangan toksik juga sering menggunakan kritikan yang merendahkan. Kritik dalam hubungan yang sehat seharusnya membangun, tetapi kritik dalam hubungan toksik adalah senjata. Kata-kata yang mereka lontarkan bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk melukai. Mereka bisa meremehkan impianmu, mengecilkan usahamu, bahkan membandingkanmu dengan orang lain hanya untuk membuatmu merasa tidak cukup. Dan ketika kamu terlelah, mereka mungkin akan berkata, aku hanya bercanda atau kamu terlalu baper. Sekali lagi, kamu dipaksa untuk meragukan perasaanmu sendiri. Ciri lain yang sering muncul adalah kontrol berlebihan. Pasangan toksik ingin mengendalikan hidupmu. Dengan siapa kamu bertemu,
apa yang kamu kerjakan, bahkan bagaimana kamu harus berpikir. Pada awalnya, ini mungkin terlihat seperti bentuk perhatian. Misalnya, mereka selalu ingin tahu kamu ada di mana, sedang apa, atau bersama siapa. Namun perlahan perhatian itu berubah menjadi pengawasan. Kamu tidak lagi merasa bebas. Semua keputusan harus melewati persetujuan mereka. Dan ketika kamu mencoba mandiri, mereka bisa saja marah, tersinggung, atau bahkan mengancam meninggalkanmu. Tidak berhenti di situ. Pasangan toksik juga sering menunjukkan ketidakstabilan emosi yang membuat kamu bingung. Mereka bisa sangat manis hari ini, lalu sangat dingin esok hari. Mereka bisa memujimu setinggi langit, lalu merendahkanmu seketika. Kondisi naik turun ini menciptakan ketergantungan emosional. Kamu jadi terus berusaha menyenangkan mereka, berharap bisa mempertahankan sisi manisnya, sambil berusaha menghindari sisi kelamnya. Lama-lama, kamu merasa hidupmu berputar di sekitar mood mereka. Hubungan toksik juga ditandai oleh ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Dalam hubungan sehat ada timbal balik. Kamu memberi perhatian dan kamu pun mendapat perhatian. Kamu mendukung dan kamu juga mendapat dukungan. Tetapi dalam hubungan toksik, kamu bisa memberi segalanya. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan impian. Namun tetap saja tidak pernah cukup. Mereka terus menuntut. Seolah-olah pengorbananmu adalah kewajiban. Sementara pengorbanan dari mereka adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kamu harapkan. Hal yang lebih halus, namun tidak kalah berbahaya adalah pengabaian emosional. Pasangan toksik bisa hadir secara fisik, tetapi absen secara emosional. Mereka tidak mau mendengar isi hatimu, tidak peduli pada perasaanmu, dan seringkali menganggap remeh masalah yang menurutmu penting. Kamu bisa saja bercerita panjang lebar, tetapi hanya mendapat jawaban singkat atau bahkan tatapan kosong. Dan akhirnya kamu merasa sendirian meski sedang bersama. Jika semua ini terdengar familiar, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam hubungan toksik tanpa mereka sadari. Mengapa? Karena racun itu tidak langsung terasa. Ia datang sedikit demi sedikit, tetes demi tetes, hingga akhirnya meresap dalam. Sama seperti air yang menetes di batu. Perlahan ia melubangi kekuatanmu. Dan ketika kamu sadar, kamu mungkin sudah terlalu dalam terikat. Inilah pentingnya mengenali sifat toksik sejak awal. Sebab jika tidak, kita akan terus berkompromi dengan hal-hal yang merusak diri. Kita akan mengira itu semua normal, padahal jauh dari normal. Kita akan membenarkan perilaku yang salah, hanya karena kita takut kehilangan. Namun stoisisme mengingatkan, kehilangan bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah kehilangan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran yang kita pilih untuk kita percaya. Jika kita membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh pasangan toksik, maka kita telah menyerahkan hidup kita pada orang lain. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk memenuhi tuntutan dan permainan mereka. Dan disinilah racun itu benar-benar bekerja. Bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak jiwa. Mengenali sifat toksik dalam hubungan bukanlah untuk menghakimi orang lain semata, melainkan untuk menyadari bahwa kita berhak hidup dengan sehat. Kita berhak berada dalam hubungan yang membangun, bukan menghancurkan. Kita berhak dicintai dengan tulus, bukan dikendalikan dengan racun. Dan yang paling penting, kita berhak mengarahkan pikiran kita sendiri menuju ketenangan. Jangan biarkan keraguan menutup matamu. Jangan biarkan kata-kata manis sesaat menutupi luka yang terus menganga. Jika kamu merasa hubunganmu lebih sering melelahkan daripada menenangkan, lebih sering merendahkan daripada menguatkan, lebih sering membuatmu kehilangan dirimu daripada menemukan dirimu, maka mungkin sudah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini cinta atau ini racun? Karena pada akhirnya, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju ketenangan. Dan hubungan yang sehat tidak pernah memaksa kita kehilangan jati diri demi mempertahankan ikatan. Ia justru menumbuhkan kita agar bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ada satu pertanyaan besar yang sering muncul ketika kita membicarakan hubungan toksik. Kalau memang menyakitkan, kalau memang merusak, mengapa orang tetap bertahan? Seolah-olah jawabannya sederhana, tinggalkan saja, lepaskan saja, akhiri saja. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak dari kita yang tahu hubungan itu meracuni jiwa, tetapi tetap memilih tinggal.
Mengapa? Pertama, ada ketakutan akan kesepian. Manusia adalah makhluk sosial. Kita punya kebutuhan mendasar untuk bersama, untuk merasa dimiliki, dan untuk tidak berjalan sendirian di tengah hiruk-pikuk dunia. Bagi sebagian orang, kesepian terasa lebih menakutkan daripada luka yang ditimbulkan pasangan toksik. Mereka berpikir, lebih baik sakit bersama seseorang daripada sendirian tanpa siapa-siapa. Padahal, kesepian bersama orang yang salah seringkali lebih sunyi dan menyakitkan daripada kesendirian yang utuh. Stoicisme mengingatkan kita, kesepian bukanlah akibat dari ketiadaan orang lain, melainkan akibat dari ketiadaan hubungan dengan diri sendiri. Kedua, kita sering terjebak dalam harapan bahwa pasangan akan berubah. Di awal hubungan, mungkin ada momen indah, perhatian tulus, atau rasa cinta yang terasa begitu nyata. Kenangan itu kemudian menjadi jangkar yang membuat kita bertahan. Meski racun sudah mulai menetes, kita berbisik pada diri sendiri, dia tidak selalu begini. Mungkin nanti dia sadar, mungkin aku bisa membuatnya berubah. Harapan ini membuat kita menoleransi perilaku buruk, karena kita terlalu sibuk menunggu versi ideal dari pasangan kita, versi yang mungkin tidak pernah kembali. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu, tapi terimalah sebagaimana adanya." Jika pasangan toksik tidak mau berubah, kenyataan itu lebih bijak diterima daripada terus berharap pada ilusi. Alasan ketiga adalah runtuhnya kepercayaan diri akibat manipulasi. Pasangan toksik pandai menanamkan keraguan. Jenumbari membuat sketi frase nunca cukup baik, terlalu lemah, terlalu bodoh, atau terlalu bergantung. Lama-kelamaan kita mulai percaya pada narasi itu. Kita berpikir, siapa yang mau bersama aku kalau bukan dia? Mungkin aku memang tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Inilah perangkap berbahaya. Bukan hanya tubuh kita yang terikat, tetapi juga pikiran kita. Dan ketika pikiran sudah terkunci, tubuh pun tak lagi berani melangkah. Keempat, ada ikatan emosional yang sulit diputus. Hubungan toksik seringkali penuh dengan dinamika naik turun yang ekstrim. Hari ini penuh pertengkaran, besok penuh kemesraan. Hari ini penuh luka, besok penuh rayuan manis. Pola ini menciptakan semacam candu emosional. Kita menahan sakit dengan harapan esok akan kembali indah. Dan ketika momen indah itu datang, kita merasa pengorbanan kita tidak sia-sia. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah siklus ketergantungan. Seperti roda yang berputar tanpa henti. Kelima, ada juga tekanan dari luar diri. Keluarga, teman, bahkan lingkungan sosial kadang menjadi alasan mengapa kita bertahan. Ada rasa malu jika harus mengakui bahwa hubungan kita gagal. Ada rasa takut dihakimi karena dianggap tidak bisa menjaga rumah tangga atau mempertahankan hubungan. Ada beban tradisi yang mengatakan bahwa berpisah adalah aib. Semua itu menjadi jerat yang membuat kita lebih memilih bertahan dalam racun daripada menanggung stigma dari luar. Namun sesungguhnya, alasan yang paling dalam mengapa kita sering bertahan adalah takut menghadapi ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika hubungan itu berakhir. Kita tidak tahu apakah kita sanggup sendiri. Kita tidak tahu apakah kita bisa memulai kembali. Dan pikiran manusia cenderung lebih nyaman dengan penderitaan yang sudah dikenal daripada melangkah ke dalam ketidakpastian yang belum jelas. Marcus Aurelius pernah menulis, manusia sering takut pada masa depan. Padahal yang harus ditakuti adalah membiarkan masa kini dirampas oleh kecemasan. Mari kita renungkan. Apakah alasan-alasan itu benar-benar logis? Atau hanya buatan pikiran kita sendiri yang sudah dipengaruhi oleh racun? Ketakutan akan kesepian, harapan yang berlebihan, runtuhnya rasa percaya diri, keterikatan emosional, tekanan sosial, hingga rasa takut pada ketidakpastian. Semua itu sebenarnya lahir dari dalam pikiran kita, dan pikiran itulah yang sesungguhnya bisa kita kendalikan. Stoicisme tidak pernah mengatakan bahwa melepaskan itu mudah, tetapi ia mengajarkan bahwa bertahan dalam sesuatu yang merusak diri jauh lebih sulit dalam jangka panjang. Kita mungkin merasa aman dengan bertahan, tetapi itu hanyalah keamanan palsu. Kita merasa lebih mudah menunda keputusan, padahal yang kita lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan. Lalu bagaimana? Apakah bertahan selalu salah? Tidak juga. Namun bertahan hanya benar bila ada ruang untuk perbaikan, bila pasangan sama-sama mau tumbuh, dan bila ada keseimbangan dalam memberi serta menerima.
Jika tidak, maka bertahan hanyalah bentuk lain dari menyerahkan kendali hidup kita pada orang lain. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri bukanlah, apakah aku mampu bertahan? Tetapi, apakah hubungan ini membuatku lebih baik sebagai manusia? Jika jawabannya tidak, maka bertahan hanyalah menunda kehilangan. Dan kehilangan yang ditunda biasanya lebih menyakitkan daripada kehilangan yang dihadapi dengan keberanian. Ingatlah, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap hidup dalam racun, atau kita bisa memilih untuk mulai bernapas lega meski harus melalui rasa takut. Stoik mengajarkan buat kita untuk menghadapi kenyataan, bukan lari dari kenyataan. Dan kenyataan tentang hubungan toksik adalah, semakin lama kita bertahan, semakin dalam racun itu meresap. Maka jangan biarkan alasan-alasan yang lahir dari rasa takut menahanmu. Jangan biarkan harapan kosong menutup matamu. Jangan biarkan tekanan sosial membungkam hatimu. Hidupmu bukan milik pasanganmu, bukan milik keluargamu, bukan milik pandangan orang lain. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Dan satu hal yang pasti, ketenangan tidak akan pernah tumbuh dari hubungan yang meracuni. Ketenangan hanya akan lahir ketika kita berani menata kembali pikiran kita, meski itu berarti harus melepaskan sesuatu yang selama ini kita genggam. Karena pada akhirnya, bertahan atau pergi bukanlah soal keberanian semata, melainkan soal pilihan. Apakah kita ingin terus hidup dalam racun, atau mulai berjalan menuju ketenangan? Salah satu ajaran paling mendasar dari filsafat Stoik adalah tentang kendali. Para filsuf Stoik, sejak Epictetus hingga Marcus Aurelius, terus mengingatkan kita bahwa hidup manusia akan jauh lebih tenang jika kita mampu membedakan mana yang ada di dalam kendali kita dan mana yang berada di luar kendali kita. Ajaran ini sederhana, tapi seringkali terlupakan, terutama ketika kita terjebak dalam hubungan yang toksik. Coba kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar bisa kita kendalikan dalam sebuah hubungan? Apakah kita bisa mengendalikan sifat pasangan kita? Apakah kita bisa mengendalikan bagaimana mereka berpikir, merasa, dan bertindak? Tidak, kita bisa berharap, kita bisa menasihati, bahkan kita bisa berjuang. Tetapi pada akhirnya, sikap mereka adalah milik mereka. Jika pasangan kita memilih untuk terus merendahkan, terus memanipulasi, atau terus mengendalikan, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Namun di sisi lain, ada satu hal yang selalu ada di dalam genggaman kita, cara kita merespons. Kita bisa memilih untuk diam atau berbicara. Kita bisa memilih untuk bertahan atau pergi. Kita bisa memilih untuk percaya pada kata-kata mereka atau percaya pada suara hati kita sendiri. Dan disinilah letak kebebasan sejati seorang manusia menurut ajaran Stoik. Kebebasan bukan berarti bebas dari semua masalah, tetapi bebas dalam menentukan sikap menghadapi masalah itu. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya adalah Buddha, pernah mengatakan, tidaklah kejadian-kejadian yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang kejadian itu. Kata-kata ini begitu dalam. Bukan pasangan toksik yang membuat kita menderita, melainkan cara kita menafsirkan dan merespons tindakan mereka. Jika kita terus berkata pada diri sendiri, aku harus bertahan, aku tidak bisa hidup tanpa dia, aku pantas diperlakukan seperti ini, maka penderitaan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi jika kita mulai berkata, aku bisa memilih sikapku, aku bisa mengarahkan pikiranku, ku berhak atas ketenangan, maka pintu kebebasan mulai terbuka. Prinsip Stoik tentang kendali juga mengajarkan kita untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Bayangkan betapa sering kita menghabiskan waktu hanya untuk mencoba mengubah pasangan toksik. Kita berharap kata-kata kita akan menyadarkan mereka. Kita berharap pengorbanan kita akan meluluhkan hati mereka. Kita berharap cinta kita cukup kuat untuk mengubah sifat dasar mereka. Tetapi kenyataan seringkali pahit. Orang hanya bisa berubah jika mereka sendiri mau berubah. Dan jika kita terus memaksa, yang terjadi hanyalah kelelahan batin. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ia tidak mengatakan kebahagiaan tergantung pada pasangan, pekerjaan, atau keadaan. Ia menekankan pikiran, sesuatu yang sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Jadi ketika kita berada dalam hubungan toksik,
Tugas kita bukanlah memperbaiki pasangan yang tidak mau diperbaiki, melainkan memperbaiki cara kita berpikir tentang hubungan itu. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika pasangan toksik merendahkanmu, kamu punya dua pilihan. Percaya pada kata-kata mereka dan membiarkan harga dirimu hancur, atau menyadari bahwa kata-kata mereka hanyalah refleksi dari jiwa mereka yang kacau, bukan cerminan dari nilaimu sebagai manusia. Kendali itu ada padamu. Mereka boleh bicara apa saja, tetapi pikiranmu tentang dirimu sendiri tetap milikmu. Hal yang sama berlaku untuk manipulasi. Pasangan toksik bisa mencoba membuatmu merasa bersalah. Tetapi apakah kamu akan menerima rasa bersalah itu atau tidak? Itu pilihanmu. Mereka bisa menciptakan drama, tetapi apakah kamu ikut masuk ke dalam drama itu atau tetap tenang? Itu ada di tanganmu. Inilah kekuatan prinsip Stoik. Mereka tidak mengajarkan kita untuk mengendalikan dunia luar, tetapi untuk menguasai dunia dalam. Banyak orang merasa terjebak karena mereka lupa membedakan dua ranah ini. Mereka berusaha mati-matian mengendalikan hal-hal di luar kendali dan melupakan hal-hal yang sebenarnya bisa mereka kendalikan. Akibatnya, energi habis, hati lelah, pikiran kusut. Padahal, jika kita mengalihkan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, pikiran, emosi, tindakan, kita akan menemukan kembali rasa tenang, meski keadaan luar tetap kacau. Stoicisme bukan berarti pasrah. Ya, bukan ajaran untuk menerima perlakuan buruk dengan diam. Justru sebaliknya, stoicisme memberi kita kejernihan untuk melihat bahwa kita punya kendali penuh atas pilihan moral kita. Kita bisa memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa memilih untuk menjaga martabat kita. Kita bisa memilih untuk meninggalkan sesuatu yang merusak jiwa kita, meski sulit. Itu semua adalah bagian dari ranah kendali kita. Lalu apa hubungannya dengan hubungan toksik? Hubungannya jelas. Pasangan toksik akan selalu berusaha mengambil kendali atas pikiran dan hidupmu. Ingin kamu percaya bahwa kau tidak bisa hidup tanpa mereka. Ingin kamu merasa bersalah, merasa kecil, merasa tidak berharga. Tetapi jika kamu memahami prinsip Stoik, kamu akan sadar, pikiran itu hanya bisa masuk jika kamu mengizinkannya. Mereka bisa mengetuk pintu, tetapi kunci pintu tetap di tanganmu. Mungkin kamu tidak bisa menghentikan kata-kata mereka. Mungkin kamu tidak bisa menghentikan sikap mereka. Tetapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan semua itu meracuni jiwamu. Dan lebih jauh lagi, kamu bisa memilih untuk keluar dari lingkaran racun itu, jika memang itu yang terbaik bagi ketenanganmu. Stoicisme memberi kita kompas moral. Jangan habiskan hidupmu untuk sesuatu yang tidak ada dalam kendalimu. Dan jangan abaikan apa yang sepenuhnya ada dalam kendalimu. Jika pasangan toksik menolak berubah, itu di luar kendalimu. Tetapi jika kamu memilih untuk menghentikan penderitaanmu dengan menjaga martabatmu, itu sepenuhnya ada dalam kuasamu. Pada akhirnya, prinsip kendali ini adalah jalan menuju kebebasan. Kita bebas bukan ketika dunia luar sesuai dengan keinginan kita, tetapi ketika pikiran kita tidak lagi diperbudak oleh dunia luar. Dan kebebasan ini adalah syarat bagi ketenangan. Jadi, tanyakan pada dirimu, selama ini, apakah aku berusaha mengendalikan hal yang memang bukan milikku? Apakah aku membuang energi untuk mengubah pasangan toksik, sementara aku lupa bahwa aku punya kendali atas pikiranku sendiri? Jika jawabannya ya, maka saatnya mengembalikan kendali itu. Ingatlah, dunia luar penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tetapi ketenangan, kebijaksanaan, dan pilihan moral selalu ada di dalam genggaman kita. Dan selama kita mampu menjaga pikiran, tidak ada siapapun, termasuk pasangan toksik, yang bisa benar-benar mengendalikan hidup kita. Dan ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika berada dalam hubungan toksik. Bahaya terbesar bukan hanya pada luka yang kita terima setiap hari, melainkan pada bagaimana kita secara perlahan membiarkan diri kita dikendalikan. Karena setiap kali kita menuruti manipulasi, setiap kali kita menutup mata pada pelecehan, setiap kali kita membiarkan kata-kata merendahkan masuk begitu saja, kita sedang memberikan sedikit demi sedikit kendali atas hidup kita kepada orang lain. Mungkin pada awalnya, itu terlihat sepele. Kita diam ketika pasangan mulai mengatur dengan siapa kita boleh berteman.
Kita menoleransi ketika mereka mulai mengkritik cara kita berpakaian. Kita mencoba memahami ketika mereka mulai meremehkan impian kita. Kita berkata pada diri sendiri, ini hanya hal kecil. Saya masih bisa terima nih. Tetapi yang kecil jika dibiarkan akan tumbuh. Dan sebelum kita sadar, kita sudah kehilangan ruang untuk bernapas. Bahaya pertama dari membiarkan diri dikendalikan adalah kehilangan identitas diri. Perlahan, kita tidak lagi tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita menyesuaikan pikiran, perasaan, bahkan keinginan kita hanya untuk menyenangkan pasangan. Apa yang kita cintai, apa yang kita impikan, semua perlahan dikorbankan. Kita menjadi bayangan dari diri kita sendiri, cermin dari keinginan orang lain. Dan ketika itu terjadi, kita tidak hanya kehilangan hubungan, kita kehilangan diri. Bahaya kedua adalah terjebak dalam lingkaran emosional yang melelahkan. Pasangan toksik seringkali menciptakan pola tarik ulur. Hari ini mereka bersikap manis, besok mereka merendahkan. Hari ini mereka memuji, besok mereka menghina. Dan karena kita sudah terbiasa dikendalikan, kita menyesuaikan mood kita dengan mood mereka. Kita belajar untuk berhati-hati, menjaga kata-kata, menyembunyikan perasaan, hanya agar tidak memicu kemarahan. Lama-lama, kita hidup bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk menjaga kestabilan orang lain. Itu melelahkan, dan lebih dari itu, merusak jiwa. Bahaya ketiga adalah hilangnya kebebasan berpikir. Inilah yang paling berbahaya, karena terjadi tanpa kita sadari. Pasangan toksik ingin meyakinkan kita bahwa kitalah yang salah, bahwa kita tidak mampu, bahwa kita tidak berharga tanpa mereka. Dan jika kita terus mengizinkan narasi itu masuk, lambat laun kita mulai percaya. Kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya manipulasi. Pikiran kita tidak lagi bebas, melainkan menjadi tawanan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan fisik, melainkan kebebasan batin. Bahkan Epictetus, seorang budak, bisa merasa bebas karena ia tahu pikirannya tidak bisa diperbudak. Tetapi jika kita membiarkan pasangan toksik mengendalikan pikiran kita, bukankah kita justru memilih untuk menjadi budak di dalam hubungan? Dan yang lebih menyedihkan, kita sering menjadi budak tanpa sadar. Bahaya keempat dari membiarkan diri dikendalikan adalah rusaknya harga diri. Setiap kata merendahkan yang kita biarkan masuk, setiap manipulasi yang kita terima tanpa melawan, sedikit demi sedikit mengikis rasa berharga kita. Kita mulai merasa kecil, merasa tidak pantas, merasa tidak layak dicintai dengan cara yang lebih baik. Dan ketika harga diri runtuh, kita menjadi semakin mudah dikendalikan. Ini adalah lingkaran setan. Kita dikendalikan, lalu kita kehilangan harga diri. Lalu karena kehilangan harga diri, kita semakin sulit melepaskan diri dari kendali itu. Bahaya kelima adalah terbuangnya waktu hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, manusia tidak kehilangan hidupnya sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, hari demi hari. Setiap kali kita membiarkan pasangan toksik mengendalikan kita kehilangan hari-hari berharga yang seharusnya bisa kita gunakan untuk bertumbuh, mencintai diri, atau menemukan ketenangan. Dan waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Mungkin kita berpikir, suatu hari nanti aku akan bebas. Tetapi jika kita tidak mengambil keputusan, hari itu tidak akan pernah datang. Yang ada hanyalah hari-hari yang hilang, satu demi satu, hingga akhirnya kita menyesal karena terlambat. Bahaya keenam adalah mewariskan luka kepada masa depan. Jika kita terus membiarkan diri dikendalikan, luka itu tidak berhenti di sini. Ia terbawa dalam cara kita melihat dunia, cara kita membangun hubungan baru, bahkan cara kita mencintai diri sendiri. Kita bisa menjadi terlalu curiga, terlalu takut, atau sebaliknya terlalu permisif terhadap perlakuan buruk. Luka yang tidak disembuhkan akan menjadi pola, dan pola itu bisa menjerat kita lagi dan lagi. Mengapa bahaya ini begitu besar? Karena racun yang paling berbahaya adalah racun yang tidak terasa. Pasangan toksik tidak selalu memukul atau berteriak. Mereka bisa sangat halus, sangat lembut, sehingga kita bahkan tidak sadar sedang dikendalikan. Kita mengira ini cinta, padahal ini belenggu. Kita mengira ini perhatian, padahal ini pengawasan. Kita mengira ini kompromi, padahal ini penghapusan jati diri. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebebasan batin adalah inti dari hidup yang bermakna. Jika kita membiarkan diri dikendalikan, kita bukan hanya kehilangan kebebasan itu, tetapi juga kehilangan ketenangan yang kita cari. Kita hidup dalam ketakutan, bukan dalam kebijaksanaan.
Kita hidup untuk orang lain, bukan untuk nilai-nilai kita sendiri. Dan inilah bahaya yang paling dalam. Kita berhenti menjadi tuan atas diri kita sendiri. Hidup kita berjalan, tetapi bukan kita yang mengarahkannya. Pikiran kita berputar, tetapi bukan kita yang mengendalikannya. Kita menjadi penumpang dalam hidup kita sendiri, sementara kemudi dipegang oleh orang lain, yang justru merusak arah perjalanan. Jangan biarkan itu terjadi terlalu lama. Jangan biarkan kendali atas pikiran dan hidupmu berpindah ke tangan seseorang yang hanya meracuni. Ingatlah ajaran Stoik. Hal-hal di luar kendali kita tidak bisa kita atur, tetapi pikiran kita selalu bisa kita jaga. Jangan serahkan harta paling berharga itu, pikiranmu, kepada pasangan toksik. Ketenangan hanya bisa lahir ketika kita kembali menjadi pengendali atas hidup kita sendiri. Dan untuk itu kita harus berani berkata cukup. Cukup untuk manipulasi, cukup untuk pelecehan, cukup untuk kendali yang menyesakan. Karena sekali kita mengambil kembali kendali itu, kita akan menyadari bahwa kebebasan, harga diri, dan ketenangan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang sejak awal selalu ada dalam genggaman kita. Banyak orang bertahan dalam hubungan toksik dengan satu keyakinan, bahwa semua pengorbanan yang mereka lakukan suatu hari nanti akan terbayar. Mereka berpikir kalau aku terus bersabar, kalau aku terus berkorban, kalau aku terus menahan diri, maka pada akhirnya pasangan akan berubah. Mereka berharap luka yang mereka telan akan berbuah manis di masa depan. Tapi sayangnya, pengorbanan yang salah arah jarang melahirkan ketenangan. Justru seringkali ia melahirkan penderitaan yang lebih dalam. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, untuk apa kita berkorban? Apakah untuk menumbuhkan cinta atau untuk mempertahankan racun? Apakah pengorbanan itu membuat kita lebih utuh sebagai manusia? Atau justru membuat kita kehilangan diri kita sendiri? Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir dari kebajikan, dari hidup sesuai nilai yang benar, bukan dari pengakuan orang lain, bukan dari pengorbanan yang buta, apalagi dari upaya mempertahankan hubungan yang merusak. Kita sering salah mengartikan cinta dengan pengorbanan tanpa batas. Seolah-olah semakin kita rela disakiti, semakin tulus cinta kita. Seolah semakin kita menahan diri, semakin tinggi nilai hubungan kita. Padahal cinta yang sejati tidak pernah menuntut kita kehilangan martabat. Dia tidak meminta kita membungkam hati sendiri demi membahagiakan orang lain. Dia tidak meminta kita merelakan ketenangan batin hanya untuk menjaga penampilan luar. Ada perbedaan besar antara pengorbanan yang sehat dan pengorbanan yang salah. Pengorbanan yang sehat adalah ketika dua orang saling memberi, saling mendukung, saling menyesuaikan diri. Ia membuat tubuhnya tumbuh meski dengan tantangan. Sedangkan pengorbanan yang salah adalah ketika hanya satu pihak yang memberi, sementara pihak lain hanya mengambil. Ia membuat hubungan timpang, rapuh, dan melelahkan. Dan seringkali, dalam hubungan toksik, pengorbanan itu tidak pernah dianggap cukup. Apapun yang kita lakukan, selalu ada yang kurang. Bahaya dari pengorbanan yang salah adalah kita mulai percaya bahwa ketenangan bisa dibeli dengan penderitaan. Kita berkata, wah, aku rela sakit sekarang, asal nanti dia berubah. Atau, aku biarkan saja dia mengendalikan, asal hubungan ini tetap ada. Kita menukar ketenangan saat ini dengan janji kosong di masa depan. Padahal ketenangan sejati tidak pernah lahir dari penyangkalan diri. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan membuang waktu dalam perdebatan tentang bagaimana seharusnya orang baik itu. Jadilah orang baik. Dalam konteks hubungan, jangan buang waktu berdebat dengan dirimu sendiri tentang bagaimana seharusnya pasanganmu memperlakukanmu. Jangan mengorbankan dirimu hanya untuk membuktikan kesetiaan pada orang yang tidak tahu cara menghargai. Jadilah baik pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena ketenangan tidak lahir dari cinta yang salah arah, tetapi dari hidup yang selaras dengan kebajikan. Pengorbanan diri yang salah juga menutup mata kita dari realitas. Kita mengira kesabaran adalah solusi, padahal kesabaran yang buta hanya memperpanjang luka. Kita mengira bertahan adalah bentuk kekuatan, padahal bertahan di tempat yang merusak justru melemahkan. Kita mengira cinta itu menahan sakit, padahal cinta sejati adalah penyembuhan, bukan penyiksaan. Stoicisme tidak menolak pengorbanan, tetapi ia menekankan bahwa pengorbanan harus selaras dengan nilai yang benar. Mengorbankan ego untuk menjaga kedamaian bersama
itu kebajikan. Mengorbankan waktu untuk membangun sesuatu yang bermanfaat, itu kebajikan. Tetapi mengorbankan martabat, ketenangan, dan kebebasan batin demi mempertahankan racun, geriung adalah kebodohan. Kami akan membiarkan diri terjebak dalam pengorbanan yang salah. Kita sebenarnya sedang menjual sesuatu yang tak ternilai, jiwa kita sendiri. Kita mungkin masih hidup, tetapi hidup itu kosong. Kita mungkin terlihat bersama, tetapi sebenarnya sendirian. Kita mungkin berpikir telah menyelamatkan hubungan, tetapi yang sebenarnya kita lakukan hanyalah mengorbankan diri demi sesuatu yang sudah lama hancur. Bayangkan, betapa banyak orang yang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dalam hubungan toksik, berharap pengorbanan mereka akan mengubah keadaan. Tapi pada akhirnya, yang mereka dapat hanyalah penyesalan. Penyesalan karena membuang waktu, karena kehilangan diri, karena mengabaikan ketenangan yang seharusnya bisa mereka miliki sejak lama. Stoicisme memberi kita perspektif. Jangan menukar hal-hal yang tidak ada di dalam kendalimu dengan hal-hal yang ada di dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah pasangan toksik akan berubah atau tidak. Itu sepenuhnya di luar kuasamu. Tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk menjaga martabatmu, pikiranmu, dan ketenanganmu. Tulis yang ada di dalam kendalimu. Dan itulah yang tidak boleh kamu jual dengan alasan apapun. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan pengorbanan diri yang salah. Ia hanya bisa ditemukan ketika kita berani hidup sesuai dengan nilai kita. Meski itu berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai. Epictetus berkata, "Jangan pernah berkata bahwa aku kehilangan sesuatu. Katakanlah bahwa aku mengembalikannya. Jika hubungan itu merusak ketenanganmu, melepaskannya bukanlah kehilangan. Itu adalah mengembalikan dirimu pada kebebasan. Jangan sampai kita mengira cinta adalah alasan untuk hancur. Jangan sampai kita berpikir ketenangan bisa dibeli dengan menahan sakit tanpa batas. Jangan sampai kita rela mengorbankan jiwa demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Karena hidup yang bijak adalah hidup yang menjaga keseimbangan. Memberi tanpa kehilangan diri, mencintai tanpa membunuh batin, berkorban tanpa menyerahkan kebebasan. Ketenangan adalah hak kita. Ia tidak bisa dibeli dengan air mata, tidak bisa ditukar dengan luka, tidak bisa diperoleh dengan pengorbanan yang salah arah. Ketenangan hanya akan lahir ketika kita berani memilih dengan jernih, memilih untuk menjaga diri, memilih untuk hidup sesuai kebajikan, dan memilih untuk berkata cukup pada hubungan yang hanya meracuni. Maka jangan salah lagi. Jika kamu ingin ketenangan, jangan mencarinya dalam pengorbanan yang salah. Jangan mengira semakin kamu menahan sakit, semakin kamu dekat dengan bahagia. Karena bahagia tidak datang dari derita yang terus dipelihara, tetap dari keberanian untuk menjaga dirimu sendiri. Dan ingatlah, ketenangan sejati hanya akan datang ketika kamu berani mengarahkan pikiranmu pada hal-hal yang benar. Karena pada akhirnya, seperti slogan yang selalu kita pegang, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hubungan toksik, salah satu hal pertama yang hilang dari diri kita adalah kendali. Kita tidak lagi merasa memegang arah hidup, karena setiap keputusan, setiap kata, bahkan setiap emosi, seakan-akan harus melewati filter pasangan. Kita merasa takut berbuat salah, takut mengecewakan, takut memicu kemarahan. Akibatnya kita semakin lama semakin terasing dari diri sendiri. Padahal, jika kita belajar dari filsafat Stoik, inti dari kebebasan manusia justru terletak pada kendali atas pikiran dan emosi. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang benar-benar dapat mengendalikanmu, kecuali jika kamu menyerahkan kendali itu sendiri." Kata-kata ini sederhana, tapi menohok. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita membiarkan pasangan toksik mengatur cara kita berpikir, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali itu dengan sukarela. Kita lupa bahwa pikiran adalah ruang paling pribadi dalam diri kita. Wiwasi beteng yang tidak bisa ditembus tanpa izin. Tetapi pasangan toksik sering membuat kita merasa benteng itu lemah, rapuh, bahkan tidak berguna. Mereka mengkritik, merendahkan, atau memanipulasi, hingga kita percaya bahwa pikiran kita sendiri tidak layak dipercaya. Dan ketika kita mulai ragu pada diri sendiri, disitulah kendali itu hilang. Mengembalikan kendali atas pikiran dan emosi bukan perkara mudah.
Apalagi jika kita sudah lama terjebak dalam hubungan yang melelahkan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Pertama-tama kita harus kembali ke prinsip dasar Stoik. Bedakan mana yang berada dalam kuasa kita dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengatur bagaimana pasangan toksik berbicara, bertindak, atau bersikap. Itu di luar kendali kita. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menafsirkan ucapan mereka, bagaimana kita merespons perilaku mereka, dan apakah kita akan membiarkan diri kita hancur karenanya. Bayangkan begini, ketika pasangan toksik berkata sesuatu yang menyakitkan, reaksi pertama kita biasanya adalah marah atau sedih. Itu wajar. Tapi di titik berikutnya kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan kata-kata itu meracuni pikiran kita berhari-hari? Atau kita akan meletakkannya di tempat yang semestinya, sebagai sekadar suara dari luar, bukan kebenaran tentang diri kita. Disinilah latihan Stoik bekerja. Menahan diri sejenak, melihat situasi dengan jarak, lalu memilih respons yang lebih tenang. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi. Emosi adalah bagian alami dari manusia. Yang diajarkan adalah bagaimana kita tidak dikuasai oleh emosi itu. Karena begitu kita dikuasai, maka kita kehilangan kendali. Marah yang tak terkendali akan membuat kita berkata hal-hal yang kita sesali. Sedih yang tak terkendali akan membuat kita terpuruk tanpa daya. Takut yang tak terkendali akan membuat kita terus bertahan di tempat yang salah. Tetapi ketika kita belajar mengamati emosi, menyadarinya tanpa larut di dalamnya, kita sedang mengambil kembali kendali yang sempat hilang. Ketenangan batin tidak lahir dari menghapus semua emosi, melainkan dari kemampuan untuk tidak diperbudak oleh emosi. Sama halnya dengan menghadapi pasangan toksik, kita tidak bisa berharap mereka berhenti memicu emosi negatif. Tapi kita bisa belajar untuk tidak membiarkan mereka menentukan kualitas hari kita. Langkah berikutnya dalam mengembalikan kendali adalah dengan memperkuat dialog batin. Pasangan toksik sering menanamkan kata-kata yang membuat kita meragukan diri sendiri. Kamu tidak cukup baik. Kamu tidak akan bisa tanpa aku. Kamu salah terus. Kata-kata seperti ini bisa mengakar kuat jika kita tidak melawan dengan narasi yang sehat. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan pengingat yang benar, bahwa kita berharga, bahwa kita mampu berdiri sendiri, bahwa kita berhak atas ketenangan. Dialog batin yang sehat adalah perisai melawan racun dari luar. Selain itu, kita juga perlu melatih kebiasaan refleksi. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis catatan harian setiap malam untuk merenungkan tindakannya dan mengevaluasi pikirannya, emosinya, dan sikapnya agar tetap selaras dengan kebajikan. Kita bisa meniru hal ini dengan menulis, merenung, atau sekadar mengulang kembali hari kita di pikiran. Kita bisa melihat, apakah hari ini aku membiarkan diriku dikendalikan atau aku berhasil menjaga kendali. Refleksi membuat kita sadar, dan kesadaran adalah pintu menuju kebebasan. Mengambil kembali kendali juga berarti menetapkan batasan. Pasangan toksik sering melanggar batas. Batas waktu, batas ruang, batas pikiran. Mereka merasa berhak mengatur segalanya. Jika kita tidak menetapkan garis yang jelas, maka kita akan terus diinjak. Menetapkan batas bukan berarti tidak mencintai. Justru itulah bentuk cinta pada diri sendiri. Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan adil, dan adil itu termasuk berlaku adil pada diri sendiri. Namun mari kita akui, mengembalikan kendali atas pikiran dan emosi tidak selalu berarti kita bisa langsung bebas dari pasangan toksik. Kadang kita masih harus berada di lingkaran itu. Entah karena keadaan, tanggung jawab, atau keterikatan tertentu. Tetapi bahkan dalam kondisi seperti itu, menjaga kendali tetap mungkin. Kita bisa mulai dengan langkah kecil, memilih tidak bereaksi secara impulsif, memilih fokus pada hal-hal yang memberi kekuatan, memilih melepaskan diri secara batin meski fisik masih terikat. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia yang benar-benar bebas bukanlah yang terbebas dari semua tekanan luar, melainkan yang tetap merdeka di dalam dirinya, meski dunia sekitarnya kacau. Jika seorang kaisar bisa menemukan ketenangan di tengah perang, jika seorang budak seperti Epictetus bisa menemukan kebebasan meski secara jasmani terikat, maka kita pun bisa belajar menemukan kendali meski dalam hubungan yang sulit. Jadi, kuncinya adalah ini. Jangan serahkan kendali pikiran dan emosimu pada siapapun, apalagi pada pasangan yang meracuni hidupmu.
Mereka mungkin bisa melukai tubuhmu dengan kata-kata, tapi mereka tidak bisa menyentuh jiwamu tanpa izinku dan tanpa izinmu. Pikiranmu adalah ruang yang hanya kamu yang punya kunci. Emosimu adalah kekuatan yang hanya kamu yang bisa arahkan. Maka, jika hari ini kamu merasa terkekang, mulailah dengan langkah sederhana. Ambil kembali kendali atas dirimu. Sadari emosi yang muncul, jangan larut di dalamnya. Bedakan hal-hal yang ada dalam kuasamu dan yang tidak. Perkuat dialog batin dengan kata-kata yang sehat. Lakukan refleksi harian untuk menjaga kesadaran. Dan tetapkan batas yang jelas agar dirimu tidak terus diinjak. Karena pada akhirnya, ketenangan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menjaga benteng pikiran dan hatinya. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar menguasaimu, kecuali jika kamu menyerahkan kendali itu sendiri. Dan seperti yang selalu kita yakini bersama di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Salah satu kata paling sederhana, namun juga paling berat untuk diucapkan dalam hubungan toksik adalah kata tidak. Satu suku kata, dua huruf, tapi seakan-akan memiliki beban sebesar gunung, karena di balik kata tidak, tersimpan keberanian untuk menolak, untuk melawan, untuk menegaskan bahwa diri kita bukan milik orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kata tidak bukanlah ancaman. Joyaya adalah tanda batas, tanda bahwa masing-masing individu punya ruang, hak, dan kebebasan. Tetapi dalam hubungan toksik, kata tidak sering dipelintir menjadi dosa besar. Ketika kita berkata tidak, pasangan toksik menganggap kita durhaka, tidak cinta, atau tidak setia. Mereka membuat kita merasa bersalah hanya karena berani menjaga diri sendiri. Inilah mengapa keberanian untuk mengatakan tidak begitu penting. Tanpa kata itu kita akan terus menyerahkan kendali, terus membiarkan pasangan toksik mengatur seluruh hidup kita. Padahal, stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan kita memilih. Memilih pikiran, memilih sikap, dan memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan. Jika kita tidak bisa berkata tidak, maka sebenarnya kita sudah kehilangan kebebasan itu. Marcus Aurelius pernah menulis, jika sesuatu di luar kendalimu mencoba menyeretmu, tarik kembali dirimu dengan cepat. Jangan biarkan dirimu terseret oleh arus. Kata-kata ini relevan sekali dengan hubungan toksik. Pasangan toksik selalu mencoba menyeret kita ke dalam arus keinginan mereka. Mereka ingin kita selalu menuruti, selalu mengikuti, selalu mengorbankan. Tetapi tugas kita adalah menarik kembali diri kita, dan cara pertama melakukannya adalah dengan berani berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini menguasai hidupku." Keberanian untuk mengatakan tidak bukan berarti kita tidak peduli. Bukan berarti kita tidak cinta. Justru sebaliknya, itu berarti kita cukup peduli pada diri sendiri untuk tidak dibiarkan hancur. Cinta yang sehat tidak pernah meminta kita kehilangan martabat. Kesetiaan yang sejati tidak pernah menuntut kita mengorbankan ketenangan batin. Jika Kasewagiti berkata tidak, kita sedang menegaskan, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku. Dan aku tidak akan membiarkan cinta berubah menjadi penjara. Mengatakan tidak memang berisiko. Pasangan toksik mungkin marah, mungkin mengancam, mungkin semakin merendahkan kita. Tapi justru disitulah ujian keberanian itu. Stoicisme tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Jelinyep mengetaskan bahwa masalah bisa dihadapi dengan keteguhan hati. Berani berkata tidak adalah bagian dari keteguhan itu. Karena jika kita hanya berani saat aman, itu bukan keberanian sejati. Keberanian sejati adalah tetap teguh bahkan ketika resikonya besar. Mari kita bayangkan berapa banyak orang yang hidup dalam diam, menahan luka, hanya karena tidak berani berkata tidak. Mereka terus menuruti pasangan toksik, dengan harapan suatu hari nanti keadaan akan membaik. Padahal, setiap kali mereka mengorbankan diri, pasangan toksik justru merasa semakin berkuasa. Dan semakin lama, kata tidak terasa mustahil untuk diucapkan. Padahal semakin kita menunda, semakin besar harga yang harus kita bayar. Keberanian untuk mengatakan tidak juga bukan sekadar menolak perintah pasangan. Seperti dalam story itu, yang adalah fikon nilai hidup. Ketika kita berkata tidak pada perlakuan merendahkan, kita sebenarnya sedang berkata ya pada martabat kita. Ketika kita berkata tidak pada manipulasi,
kita sedang berkata ya pada kebebasan kita. Dan ketika kita berkata tidak pada hubungan toksik, kita sedang berkata ya pada ketenangan kita sendiri. Epictetus pernah berkata, "Siapapun yang bisa menguasai dirimu, bisa melakukannya hanya karena kamu mengizinkannya." Kalimat ini seolah tamparan keras, karena kebenarannya sulit dibantah. Pasangan toksik hanya bisa menguasai kita sejauh kita mengizinkan. Dan izin itu sering kita berikan ketika kita terlalu takut untuk berkata tidak. Maka keberanian menolak bukan hanya tentang menentang pasangan, tetapi tentang mencabut izin yang selama ini kita berikan tanpa sadar. Mengatakan tidak memang tidak selalu membuat pasangan toksik berhenti. Kadang mereka akan semakin keras. Kadang mencoba cara baru untuk mengendalikan kita. Tapi setiap kali kita berkata tidak, kita sedang memperkuat otot batin kita. Sama seperti tubuh yang dilatih akan semakin kuat, jiwa pun demikian. Semakin sering kita berani menolak hal-hal yang merusak, semakin kokoh benteng kita. Dan jangan salah paham, tidak bukan berarti membenci. Stoicisme tidak mengajarkan kebencian, melainkan keseimbangan. Kita bisa tetap memilih bersikap tenang, tidak kasar, tidak membalas dengan racun yang sama. Tetapi kita tetap harus tegas. Tidak adalah garis batas dan garis itu harus jelas. Karena tanpa batas, hubungan apapun akan menjadi arena kekacauan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap berkata tidak? Atau kita akan terus membiarkan hidup kita dikendalikan oleh orang lain? Ingatlah keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah keputusan untuk tetap melangkah meski kita takut. Dan dalam hubungan toksik, keberanian terbesar seringkali hanyalah satu kata sederhana. Tidak. Katakanlah dengan tenang, dengan penuh keyakinan, dengan kesadaran bahwa kamu berhak atas kebahagiaanmu sendiri. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu itu mungkin tidak akan pernah datang. Jangan menunggu pasangan berubah dulu, karena itu di luar kendalimu. Mulailah dengan dirimu sendiri, dengan keberanian untuk menegaskan apa yang bisa dan tidak bisa kamu terima. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penjara yang kita biarkan sendiri. Jangan takut kehilangan seseorang yang hanya meracuni hidupmu. Takutlah kehilangan dirimu sendiri karena tidak pernah berani berkata tidak. Dan seperti yang selalu kita pegang bersama, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Menghadapi pasangan toksik sering membuat kita merasa rapuh. Seakan-akan kekuatan kita habis terkuras hanya untuk bertahan sehari demi sehari. Kita merasa sendirian, tidak berdaya, dan sulit melihat jalan keluar. Tetapi disinilah pentingnya membangun kekuatan batin. Dan lebih satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meminjam perspektif stoik, cara pandang yang telah terbukti memberi keteguhan hati bagi banyak orang sejak ribuan tahun lalu. Stoicisme lahir bukan di ruang nyaman, melainkan di tengah penderitaan. Epictetus, salah satu filsuf stoik paling terkenal, lahir sebagai Buddha. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, menjalani hidup di tengah perang, wabah, dan pengkhianatan. Seneca, seorang penasihat kekaisaran, hidup di tengah intrik politik yang penuh ancaman. Mereka semua menghadapi tekanan, kehilangan, dan penderitaan yang tidak ringan. Tapi mereka menemukan satu hal. Kekuatan sejati bukan datang dari keadaan luar, melainkan dari cara kita memandang dan merespons keadaan itu. Ketika kita berada dalam hubungan toksik, mudah sekali merasa bahwa hidup kita berakhir. Tapi mari kita lihat dengan perspektif stoik. Hubungan yang buruk bukanlah akhir segalanya, melainkan ujian untuk menempa jiwa. Sama seperti api yang menguji kekuatan besi, atau badai yang menguji ketahanan kapal. Justru di saat seperti inilah, kita diberi kesempatan untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Stoicisme mengajarkan 4 kebajikan utama yang bisa menjadi fondasi kekuatan kita. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kebijaksanaan. Ini adalah kemampuan untuk melihat realitas apa adanya, tanpa tertipu oleh ilusi atau harapan kosong. Dalam hubungan toksik, kebijaksanaan berarti berani mengakui pasangan kita bukanlah sosok yang kita bayangkan. Kita tidak bisa terus berpegang pada fantasi bahwa suatu hari mereka akan berubah, sementara kenyataannya perilaku mereka hanya melukai. Kebijaksanaan memberi kita kejernihan untuk berkata, "Aku tidak bisa mengubah orang lain,
tapi aku bisa mengubah caraku hidup. Kedua, keberanian. Stoicisme tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari kenyataan, melainkan menghadapinya dengan teguh. Berani berkata cukup, berani menetapkan batas, berani membuat keputusan sulit. Keberanian bukan berarti kita tidak merasa takut. Justru keberanian adalah ketika kita tetap melangkah, meski rasa takut itu ada. Menguatkan diri dengan keberanian berarti menyadari bahwa harga dari diam dan bertahan jauh lebih mahal daripada harga dari melawan dan melepaskan. Ketiga, keadilan. Dunia adalah kebajikan untuk berlaku adil, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Banyak orang lupa bahwa diri sendiri pun berhak diperlakukan dengan adil. Dalam hubungan toksik, seringkali kita menuntut diri untuk terus memberi, tanpa pernah menerima perlakuan yang layak. Menguatkan diri dengan perspektif stoik berarti berani menegakkan keadilan untuk diri sendiri. Aku pantas diperlakukan dengan hormat. Aku pantas mendapatkan ketenangan. Aku tidak boleh membiarkan ketidakadilan ini berlanjut. Keempat, pengendalian diri. Inilah inti kekuatan batin. Kita tidak bisa mengendalikan pasangan toksik, kata-kata mereka, emosi mereka, atau cara mereka memperlakukan kita. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak terbawa arus provokasi, untuk tidak larut dalam kemarahan, untuk tidak membiarkan emosi kita ditentukan oleh perilaku orang lain. Dengan pengendalian diri, kita belajar bahwa kekuatan sejati adalah mampu berdiri tegak meski badai mengamuk di sekitar. Jika keempat kebajikan ini kita jadikan pegangan, maka sedikit demi sedikit kita akan menemukan kembali kekuatan kita. Kita tidak lagi merasa sepenuhnya terikat oleh pasangan toksik, karena kita sadar bahwa kendali sejati ada di dalam diri. Kita mungkin tidak bisa langsung mengubah keadaan luar, tapi kita bisa memperkuat fondasi batin kita agar tidak mudah runtuh. Menguatkan diri dengan perspektif stoik juga berarti mengubah cara kita memandang penderitaan. Marcus Aurelius menulis, "Apapun yang menimpamu adalah sesuatu yang alam semesta pikirkan layak kamu hadapi." Dengan kata lain, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Alih-alih berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Jadi seorang stoik akan berkata, "Tantangan ini ada untuk melatihku." Dengan cara pandang ini, hubungan toksik bukan hanya luka, tapi juga cermin yang menunjukkan bagian mana dari diri kita yang perlu diperkuat. Mari kita pikirkan, jika kita mampu bertahan, belajar, dan tumbuh dari pengalaman pahit ini, bukankah itu akan membuat kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya? Bukankah itu akan menjadikan kita manusia yang lebih kokoh, lebih sadar, dan lebih bijaksana? Namun, menguatkan diri tidak berarti kita harus terus bertahan dalam racun. Justru, dengan kekuatan itulah kita bisa membuat keputusan yang lebih sehat, entah itu bertahan dengan batas yang tegas, atau melepaskan untuk memulai hidup baru. Kekuatan yang lahir dari perspektif stoik bukanlah kekuatan untuk menahan sakit tanpa akhir, melainkan kekuatan untuk memilih jalan yang sesuai dengan kebajikan. Dan yang perlu diingat, menguatkan diri tidak harus berarti melawan sendirian. Para filsuf stoik memang menekankan kemandirian batin, tetapi mereka juga memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita bisa mencari dukungan, berbagi cerita, atau meminta pertolongan ketika perlu. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Bahwa kita tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus bersandar sebentar untuk kembali kuat. Jadi, mari kita renungkan. Pasangan toksik mungkin bisa menguras tenaga kita, membuat kita merasa rapuh. Tapi dengan perspektif stoik, kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Kita bisa memilih kebijaksanaan daripada ilusi, keberanian daripada ketakutan, keadilan daripada ketidakadilan, dan pengendalian diri daripada kekacauan. Inilah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun, selain pada cara kita memandang dan merespons hidup ini. Dan pada akhirnya, ketika badai mereda, kita akan menyadari satu hal, bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan orang lain, melainkan buah dari kekuatan batin yang kita bangun sendiri. Ingatlah selalu, sebagaimana kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jodoh dalam sehidupnya setiap kita akan selalu berhadapan dengan keputusan-keputusan besar. Dan salah satu yang paling berat adalah keputusan terkait hubungan.
Apalagi jika hubungan itu sudah lama berjalan, sudah penuh kenangan, tetapi di dalamnya juga penuh racun. Bertahan atau melepaskan, memperjuangkan atau berhenti, dua jalan yang sama-sama tidak mudah. Hubungan toksik sering membuat kita bimbang. Di satu sisi, hati kita masih berharap ada perubahan. Kita terikat pada kenangan indah, janji-janji manis, atau rasa takut kehilangan. Tapi di sisi lain, akal sehat kita berkata, hubungan ini merusak, hubungan ini menguras, hubungan ini menghilangkan jati diri. Konflik batin ini bisa membuat kita terjebak di tengah jalan. Tidak berani maju, tapi juga tidak berani mundur. Stoicisme memberi kita sebuah kerangka sederhana. Bedakan mana yang ada di dalam kendali kita dan mana yang tidak. Pasangan toksik berubah atau tidak itu di luar kendali kita. Tapi keputusan untuk terus bertahan atau tidak itu sepenuhnya ada di dalam kuasa kita. Dan di titik inilah kebijaksanaan diperlukan untuk membuat keputusan yang tidak hanya didorong oleh emosi sesaat, melainkan berdasarkan nilai dan arah hidup yang benar. Keputusan bijak lahir dari kejernihan berpikir. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika tidak nyata, jangan katakan." Prinsip ini bisa kita terapkan dalam hubungan. Jika hubungan itu tidak benar, dalam arti tidak sehat, tidak adil, tidak mendukung pertumbuhan, maka mengapa harus terus dipertahankan? Jika cinta yang kita jalani hanya menyisakan luka dan manipulasi, maka kita harus berani menanyakan, apakah ini masih cinta atau hanya keterikatan yang membutakan? Membuat keputusan bijak untuk masa depan bukan berarti kita harus terburu-buru. Justru sebaliknya, kita perlu memberi diri waktu untuk berpikir jernih. Emosi sering memaksa kita bereaksi cepat. Marah lalu ingin segera pergi, rindu lalu ingin segera kembali. Tapi stoicisme mengajarkan untuk tidak diperbudak oleh emosi sesaat. Keputusan besar membutuhkan perenungan, jarak, dan kesadaran. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah aku lebih dekat dengan ketenangan ketika bersamanya atau ketika menjauh darinya? Jawaban jujur dari pertanyaan ini seringkali menjadi kompas terbaik. Dan jangan lupa, keputusan bijak tidak selalu harus dramatis. Kadang keputusan bijak adalah langkah kecil yang konsisten. Misalnya, mulai menetapkan batasan yang lebih jelas. Mulai berkata tidak pada hal-hal yang merusak. Mulai mengurangi ketergantungan emosional. Keputusan-keputusan kecil ini akan membangun kekuatan, hingga pada akhirnya kita siap membuat keputusan yang lebih besar. Apakah itu bertahan dengan syarat sehat, atau melepaskan demi kebebasan? Namun, mari kita jujur. Seringkali yang menahan kita bukan cinta tapi ketakutan. Takut kesepian, takut tidak ada yang menerima. Takut salah mengambil langkah. Padahal stoicisme mengajarkan bahwa masa depan tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita hanya bisa menyiapkan diri, lalu melangkah dengan berani. Takut itu wajar, tetapi membiarkan ketakutan memenjarakan kita adalah pilihan. Membuat keputusan bijak berarti berani melihat ketakutan itu, tapi tetap melangkah melewatinya. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah ketika kamu berhenti berharap pada hal-hal di luar kendalimu. Jika kita terus berharap pasangan toksik berubah, kita akan terus kecewa. Tetapi jika kita berhenti berharap pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan mulai berfokus pada keputusan kita sendiri, disitulah kebebasan sejati muncul. Membuat keputusan bijak berarti berhenti menggantungkan masa depan pada orang lain, dan mulai menggenggamnya sendiri. Dan satu hal yang sering dilupakan adalah ini. Keputusan bijak tidak selalu menyenangkan di awal. Terkadang keputusan itu pahit, berat, bahkan membuat kita menangis. Tapi bukan berarti ia salah. Sama seperti obat pahit yang menyembuhkan penyakit. Keputusan bijak kadang terasa menyakitkan di awal, tetapi menyelamatkan hidup kita di kemudian hari. Jangan menilai sebuah keputusan hanya dari rasa nyaman sesaat, tapi dari arah yang ia bawa. Apakah keputusan itu membawa kita lebih dekat pada ketenangan atau semakin menjauh darinya? Membuat keputusan bijak untuk masa depan juga berarti memikirkan siapa kita ingin menjadi. Apakah kita ingin terus menjadi orang yang hidup dalam ketakutan, keraguan, dan kendali orang lain? Atau kita ingin menjadi orang yang berani menjaga martabat, hidup sesuai nilai, dan merdeka dalam pikiran? Stoicisme menekankan bahwa setiap tindakan kecil kita membentuk karakter. Maka keputusan yang kita ambil hari ini bukan hanya menentukan hubungan,
tetapi juga menentukan siapa diri kita di masa depan. Jadi, berhentilah menunda. Jangan biarkan waktu berjalan sia-sia dalam kebimbangan. Setiap hari yang kita habiskan di dalam hubungan toksik adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Hidup ini singkat, terlalu berharga untuk disia-siakan dalam penderitaan yang bisa kita lepaskan. Membuat keputusan bijak memang tidak mudah. Tapi ingatlah, kita tidak diminta untuk memprediksi masa depan. Kita hanya diminta untuk bertindak sesuai kebajikan pada saat ini. Dan keputusan yang lahir dari kejernihan, keberanian, dan keadilan pada diri sendiri tidak akan pernah salah. Maka jika hari ini kamu berada di persimpangan, jangan takut memilih. Dengarkan akal sehatmu, teguhkan hatimu, dan arahkan langkahmu. Karena masa depan bukan ditentukan oleh pasangan toksik yang mencoba mengendalikanmu, melainkan oleh keputusan berani yang kamu ambil untuk dirimu sendiri. Dan seperti yang selalu kita yakini bersama di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup adalah perjalanan yang penuh ujian. Kita semua tahu itu. Dan salah satu ujian paling berat adalah ketika hati kita harus berhadapan dengan racun. Dalam sebuah hubungan yang seharusnya menjadi tempat bernaung, justru menjadi badai yang melelahkan jiwa. Kita berharap cinta membawa ketenangan, tapi yang kita dapatkan justru kegelisahan yang tidak kunjung usai. Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran berharga. Kita tidak bisa selalu memilih keadaan, tetapi kita bisa selalu memilih sikap kita. Inilah inti dari ajaran Stoik. Hidup mungkin melemparkan kita ke dalam situasi yang sulit, ke dalam hubungan yang menyakitkan, atau ke dalam perasaan yang membuat dada sesak. Tapi kita tidak pernah sepenuhnya tidak berdaya. Kita selalu punya satu kebebasan terakhir. Kebebasan untuk mengarahkan pikiran kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah peperangan dan pengkhianatan, pernah menulis, kehidupan kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jika kita terus mengizinkan pikiran kita dipenuhi racun, maka hidup pun akan terasa racun. Tapi jika kita berani mengarahkan pikiran menuju kejernihan, maka bahkan di tengah badai, kita bisa menemukan ketenangan. Refleksi Stoik mengajarkan kita untuk melihat hubungan toksik bukan sekadar luka, melainkan juga cermin. Cermin yang memperlihatkan bagian mana dari diri kita yang masih perlu diperkuat. Apakah itu keberanian untuk berkata tidak? Apakah itu kebijaksanaan untuk melihat realitas tanpa topeng? Apakah itu pengendalian diri untuk tidak larut dalam emosi? Atau keadilan untuk memperlakukan diri sendiri dengan layak? Setiap penderitaan memberi kita pelajaran. Jika kita mau mendengarnya, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita ingin terus menyerahkan kendali hidup kita pada orang lain, terutama pada mereka yang hanya melukai? Ataukah kita ingin merebut kembali kendali itu dengan mengarahkan pikiran, memilih dengan sadar dan melangkah dengan berani? Refleksi ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah undangan untuk bangkit, untuk berhenti berharap pada hal-hal yang di luar kendali kita, dan mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa kita ubah. Untuk berhenti mencari ketenangan dari orang yang meracuni kita, dan mulai membangunnya dari dalam diri. Ingatlah, ketenangan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan pengorbanan diri yang salah. Ia hanya bisa lahir dari keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai kita, dari kejujuran untuk melihat kenyataan, dan dari kebijaksanaan untuk memilih jalan yang benar, meski jalannya berat. Jadi, jika hari ini kamu masih berada dalam bayang-bayang pasangan toksik, biarlah refleksi Stoik ini menjadi pengingat. Kamu berhak atas ketenangan. Kamu berhak atas hidup yang damai. Dan yang lebih penting, kamu punya kekuatan untuk mewujudkannya. Tidak ada yang bisa merampas kendali itu darimu, kecuali jika kamu sendiri yang menyerahkannya. Epictetus pernah berkata, tidak ada orang yang bebas, kecuali ia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Maka kebebasanmu dimulai ketika kamu berhenti membiarkan orang lain mengendalikan dirimu. Kebebasanmu lahir ketika kamu berani berkata, aku tidak bisa mengatur orang lain, tapi aku bisa mengatur pikiranku. Aku tidak bisa menjamin masa depan, tapi aku bisa memilih langkahku hari ini. Refleksi terakhir ini bukan untuk menambah beban, melainkan untuk memberi kekuatan, agar kamu sadar bahwa luka yang kamu alami bisa menjadi guru. Agar kamu yakin bahwa penderitaan yang kamu jalani bisa menempamu.
Dan agar kamu percaya bahwa di balik semua rasa sakit, selalu ada kesempatan untuk menemukan kembali dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih tenang. Maka, jangan biarkan racun itu terus menguasai hidupmu. Ambil kendali kembali, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan jadikan pengalaman ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal yang baru. Awal dari hidup yang lebih bermakna, lebih bebas dan lebih damai. Karena pada akhirnya, sebagaimana kita selalu pegang bersama di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, izinkan saya mengingatkan sesuatu yang sederhana tapi penting. Pikiran kita adalah kompas hidup kita. Selama kita biarkan ia diarahkan oleh orang lain, apalagi oleh mereka yang toksik, kita akan tersesat. Tapi begitu kita berani mengambil kendali, maka langkah kita akan kembali menemukan jalannya. Itulah misi dari arah mindset, menemani perjalananmu untuk menemukan ketenangan melalui cara pandang yang lebih jernih. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk terus mengikuti perjalanan kita. Berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, tinggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar. Winwasian video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang dalam situasi yang sama. Ingatlah, setiap kali kamu kembali ke sini, kamu sedang memilih untuk mengarahkan pikiranmu pada hal-hal yang menenangkan, bukan yang meracuni. Karena pada akhirnya, hanya dengan mengarahkan pikiranlah kita bisa benar-benar menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.